Senang hati beliau menyaksikan bukan pada malam hari ini, dan semoga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini dengan husnul khotimah, syafaat di akhirat bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, merayakan hari-hari besar Islam, termasuk 1 Muharram, ini adalah hal yang diperbolehkan dalam syariat, dalam agama. Meskipun dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum pernah merayakan termasuk tahun baru Islam. Kanjeng Nabi niku dereng nate merayakan tahun baru Islam. Kenapa? Karena tahun dalam Islam, dalam catatan kalender Islam, itu baru ada di eranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di era Rasulullah tahun Hijriah belum dibikin, Pak. Di eranya Sayyidina Abu Bakar memegang kepemimpinan 2 tahun, belum ada pengkalenderan Islami. Baru ada di eranya Sayyidina Umar, itu pun setelah beliau memimpin umat Islam ini dapat 5 tahun, sekitar tahun 16 dan 17 Hijriah. Ini kalau tak cerita sedikit sejarah penanggalan Islam. Jadi di eranya Sayyidina Umar ini Islam berkembang sangat pesat. Islam bisa menundukkan Romawi Bizantium Timur, ya, yang waktu itu ibu kotanya di Konstantinopel atau sekarang di Istanbul, Turki. Jadi dulu di masa Sayyidina Umar niku ada 2 negeri adidaya, satu Romawi terbagi 2, satu di Roma, Romawi Barat, dan Romawi Timur yang ibu kotanya di Konstantinopel itu wilayahnya mencakup sampai wilayah Arab. Di timur ada kerajaan Persia di Iran. Nah di eranya Sayyidina Umar dua-duanya bisa dikuasai, Pak. Persia runtuh dalam perang Qadisiyah, Romawi juga kalah perang dengan umat Islam dalam perang Mu'tah di eranya Rasulullah, dan juga perang Yarmuk di Yordan. Tapi sebesar itu umat Islam kekuasaannya belum punya penanggalan sendiri. Jadi suatu saat Sayyidina Umar niki kirim surat nanggone Kufah. Kufah niku Irak, Pak. Semerep Irak nggih. Irak niku porong niku ngidul mau niku Irak. Kirim surat ke gubernur di Kufah karena ada satu hal, namanya gubernurnya Abu Musa al-Ash'ari, salah satu sahabat Rasulullah yang diangkat menjadi gubernur oleh Sayyidina Umar di Kufah di Irak. Sayyidina Umar kirim surat presiden khalifah kepada Abu Musa al-Ash'ari. Begitu dilihat suratnya ternyata tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya. Lucu, negara sebesar Islam pada saat itu menguasai timur dan barat,
tapi tidak punya penanggalan sendiri. Akhirnya Abu Musa usul datang Sayyidina Umar. Umar niki yok nopo jenengan niki? Kita ini sudah bangsa besar. Masa surat presiden tidak ada tanggalnya? Tidak ada tanggalnya, tidak ada tahunnya, bulannya saja. Wah, akhirnya Sayyidina Umar langsung terketuk, ngumpulkan para sahabat yang masih hidup saat itu, termasuk ada sahabat-sahabat besar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Tolhah, dan lain sebagainya. Maka disepakatilah, dibentuklah tahun kalender Islami yang dinamakan tahun Hijriah, karena dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan napa namine bulan pertamanya diambil bulan Muharram, terakhir bulan Zulhijjah. Tuh, setelah terjadi perdebatan sengit antar para sahabat, baru kemudian ditetapkan itu. Sehingga hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhitung tahun pertama. Sampai sekarang sudah hijrahnya Kanjeng Nabi ke Mekah dan ke Madinah itu sudah 1443 Hijriah. Makanya disebut dengan tahun Hijriah karena dihitung dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya wingi niku lucu, Pak. Wingi niku lucu, enten beberapa artikel berterbaran di medsos. Kenjenengan lek delok medsos niku untuk artikel nopo jangan kesusu disimpulkan, jangan kesusu ditelan mentah-mentah. Dari siapa artikel niki harus kita cek dulu. Kok jangan-jangan wong angger nulis ngoten mawon. Nah, maka harus kita konfirmasikan kepada yang mengerti dulu, pada yang faham betul tentang masalah yang terkait. Kemarin ada artikel terkait dengan doa awal tahun dan akhir tahun. Ada banyak komentar, mengapa kita berdoa awal tahun, akhir tahun? Wong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan. Jadi tidak boleh doa awal tahun, tidak boleh doa akhir tahun. Wingi kula sampean mau napa mboten? Alhamdulillah lek kula sampean gelem maca. Itu artikel itu isinya begitu. Alasannya cuma satu, tidak dilakukan di masa Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah melakukan, wong penanggalan kalender itu baru dibentuk di eranya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka sudah barang tentu saat itu secara khusus tidak ada doa awal tahun maupun akhir tahun. Loh, terus boleh atau enggak itu? Lek masalah boleh dan enggak ini lain masalah. Kalau bolehnya jelas boleh dan itu baik, dalilnya ada kalau dalilnya. Cuma kalau disandarkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah melakukan doa awal tahun atau akhir tahun, ya tentu tidak dilakukan karena memang itu di masa Rasulullah penanggalan belum. Bagaimana ditentukan tahun awal Hijriah dan akhir Hijriah, wong baru ditetapkan di masa Sayyidina Umar. Lah kalau masalah boleh dan tidaknya, sangat dianjurkan. Pertama, Quran memerintahkan di banyak ayat, Pak, termasuk di surat Al-Baqarah ayat 185. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, itu perintah Allah untuk berdoa. Ayat lain, ud'uni astajib lakum. Ayat lain banyak perintah-perintah Allah untuk berdoa.
Yang Allah memerintahkan itu secara umum. Berdoalah kepada Allah kapan saja, di mana saja. Di awal tahun, di akhir tahun, tidak masalah. Itu masuk perintah umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa secara khusus ada juga dari Rasulullah, yaitu doa awal bulan dan akhir bulan. Akhir tahun, awal tahun, dan akhir tahun itu kan juga awal bulan dan akhir bulan. Setiap akhir tahun itu mesti awal bulan, para hadirin. Setiap akhir tahun mesti akhir bulan, dan setiap awal tahun mesti awal bulan. Maka ya masuk include kepada doanya Rasulullah di awal bulan dan akhir bulan. Jadi lek ngoten nggih wis dicontohaken kali Kanjeng Nabi. Cuma Nabi itu temanya doa awal bulan, akhir bulan. Nah, itu setiap bulan Rasulullah doa, termasuk ketika bulan itu bertepatan dengan awal tahun. Nah, ini terus terkait dengan perayaan hati. Niku wau kula aturaken di masa Rasulullah memang belum ada penentuan awal tahun, sehingga perayaan pun juga belum ada. Tapi boleh ndak? Boleh, Quran malah membolehkan. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 4 dan 5 dikatakan, wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Fa yauma idzin, yang namanya perayaan, perayaan itu kan ekspresi kegembiraan karena terkait dengan sesuatu nikmat dari Allah atau terhindar dari sesuatu musibah, sehingga kita mengekspresikan dengan kebahagiaan. Nah, perayaan itu ekspresi dari kebahagiaan. Nah, ayat itu tadi menyebutkan bahwa orang-orang beriman dulu itu juga merayakan kemenangan pasukan Romawi dengan pasukan Persia. Jadi Romawi dengan Persia pernah perang di eranya Rasulullah SAW dan dimenangkan peperangan yang kedua oleh orang-orang Romawi. Itu kaum muslimin melok bahagia, melok seneng. Sebab kenapa? Orang-orang Romawi itu orang-orang yang punya kitab sama dengan kaum muslimin. Orang-orang Kristiani punya kitab, sehingga ketika mendapat kemenangan kaum muslimin lebih senang dibanding dengan orang-orang Persia, orang-orang Majusi penyembah api kalau dia mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangannya, kebahagiaannya kaum muslimin itu karena ada kemenangan dari orang-orang Romawi. Kebahagiaan itu, perayaan itu ternyata diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Maka kita boleh merayakan apapun, apalagi ini tahun baru Islam, bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dengan cara seperti malam hari ini hadirin, luar biasa. Ten hadis niku niki jenengan eling-eling Pak hadis Pak. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Rumah terbaik dari kalangan muslimin, dari kalangan orang-orang Islam, itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Kampung terbaik adalah kampung yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang disantuni. Kota terbaik adalah kota yang di dalamnya terdapat anak-anak yatim yang disantuni. Subhanallah. Terus Kanjeng Nabi ngeten Mbak, saya kula terusaken hadis nih. Sebaliknya, wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaih. Rumah terburuk, naudzubillahi min dzalik, rumah terburuk adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan tidak baik. Kane kula sampean ibu-ibu, para bapak yang ketitipan anak yatim, ayo kita
berbuat sebaik mungkin. Jenenge arek itu kadang-kadang nggih nakal, arek-arek itu kadang nggih bedik, tapi cukuplah kalau kita mau memarahi, niatkan memarahi itu untuk mendidik, sehingga jangan berlebihan. Kalau toh dimarahi tidak nopo namine tidak dihentikan, misalnya kita memukul, sebetulnya kalau bisa jangan sampai memukul, tapi seandainya itu terjadi maka pukulan itu harus dalam rangka mendidik, tidak boleh pada area yang berbahaya, tidak boleh dengan sesuatu yang berbahaya, tidak boleh pada bagian tubuh yang berbahaya. Lek diceples ngoten mawon mboten masalah, tapi jangan berlebihan dari itu. Kenapa? Karena anak-anak yatim itu langsung dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita semua dalam pengawasan Allah, tapi anak-anak yatim itu punya perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan, idza aradta, jika kamu ingin, antalina qalbuk, hatimu menjadi lembut. Kalau sampai sing duwe hati keras, gampang ngamuan, gampang emosi, gampang tersinggung, lek untuk nasihat ngoten gak gampang nerima, ibadah males, ibadah rasa-rasen, itu pertanda hati kita keras. Apa penyebabnya? Penyebabnya bisa jadi karena dosa yang sering kita lakukan kita tidak sadar. Yang kedua, karena seringnya memperturutkan hawa nafsu. Maka kata Rasulullah, obatnya, salah satu obatnya, idza aradta antalina qalbuk, kalau hatimu itu dalam keadaan jika kamu ingin hatimu menjadi lembut, watuk doha jatuka, dan hajatmu dipenuhi oleh Allah, farhamil yatim, kasihi anak yatim, wamsah roksah, usap kepalanya. Ini kayak kejadian, Pak. Beberapa waktu yang lalu, dua kejadian. Kejadian yang pertama sudah lama, kejadian yang kedua baru kemarin sekitar 2 minggu. Dulu ada orang datang ke rumah kula, dugi ten kira kula. Lapor. Biasalah, Ustadz itu kayak wadul-wadulan biasa. Pak Ustadz, di saat dari pandemi ini, kula niku nggak ada keinginan, tapi sampai saat ini dereng saged terkabul. Yok nopo carane keinginan kula niki saged terkabul? Keinginan nopo, Pak? Waduh, niki kula mboten wantun nyampeaken jan. Waduh, rada curiga kula. Tapi kula tegas, tapi saya toh keinginannya saya toh. Wong nggih sae, jelas sae niki mboten maksiat mboten. Nipun lek memang sae dan jenengan malu untuk diketahui orang lain juga mboten masalah. Wong gua memang hak panjenengan, bagian dari rahasia panjenengan. Cuma saya tegaskan, lek anjane apik kula tulungi, kula ngeten aken. Lek anjane kepinginan sampeyan apik, mboten melanggar agama, nggih Pak Ustaz, saestu niki sae. Nggih pun ngeten mawon. Sampeyan sediaken arta. Loh, damel napa? Mboten kula damel mboten. Sampeyan sediaken arta. Kin melok kula. Akhirnya besoknya datang, nggih pun kula siapaken. Siapaken dugi ten kula niki ngeten. Kita mados anak yatim. Mungkin kula sing donga larine dijaluk ngamini. Terus mari ngoten jenengan santuni sampai lus-lus sirahe. Soalnya hadisnya kan ngoten. Irhamil yatim wamsah roksah. Kasihi anak yatim, usap kepalanya. Oke pun siap. Lojak dan salah satu jamaah, Pak. Satu jamaah nggak ada putra 3, yatim sudah putune. Nanti
putune sing yatim mati yugane mantune mboten wonten terus semarang ngoten pun kula mongile ki bapak iki duwe hajat sampean dongakno ya sampean maca amin ngono wis aku sing donga sampean maca amin ya nggih pun kula donga pun mantun pun kok kengken ngusap langsung angsal seminggu dugi malih ten griya Pak angsal seminggu niku tiyang niku dugi malih ten griya alhamdulillah Pak Ustaz hasil sak niki tibake lah nggih napa anune sampean pun mboten kula mboten wantun nyampeaken waduh iki kok nang rabine to ya kula mboten wani ngorek napa nih pokok sing penting jelas apik gak ngelanggar agama gitu. Itu yang pertama. Terus kemarin dereng tangan niku enten tiyang nazak niku 2 minggu lebih pirsa nggih nazak nggih 2 minggu lebih ini kok saking akan lari-lari yatim nyok lari pitu nawi alhamdulillah mantun berdoa niku mboten dangu terus artinya betul-betul mustajabah anak-anak yatim tapi nggih yatim sing durung balik bukan berarti sing wis balik gak oleh disantuni nggih tetep disantuni cuma sing memiliki keistimewaan koyok ngoten niku lek durung balik lek wis balik napa mulai pun umur 50 koyok kula niki yatim piatu hadirin tapi lek sampean ngelus-ngelus kula nggih mboten mandi donga kula pun kula nyantuni sampean mohon Pak Ustaz kula lus-lus sirahe jadi luar biasa kata Rasulullah ana wa kafilul yatim hakadha aku dengan orang yang menyantuni anak yatim hakadha seperti ini jadi Rasulullah menunjukkan 2 jari telunjuk dan jari tengah jejer fil jannah di surga jadi lek kula sampean niku duwe keluarga yatim duwe tangga yatim nggih duwe jamaah yatim niku padha kali kula sampean duwe lawange swarga hadiri insyaallah lek kula sampean welasi kula sampean santuni sing jamin niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah malam hari ini muga-muga diridani kali Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi amal kita niki utamanya di bulan Muharram niki dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah itu terlahir sebagai anak yatim sehingga kalau ada anak yatim disantuni Rasulullah itu ikut bahagia dan setiap amal umatnya niku diketahui kali Kanjeng Nabi ngeten niki Kanjeng Nabi nggih pirsa Kanjeng Nabi niku pirsa apa yang dilakukan oleh umatnya Kanjeng Nabi nggih bahagia Masya Allah wong karang 4 rek tibake nyantuni anak-anak yatim aku dhewe iki biyen sik cilik ya yatim insyaallah angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi kula kinten niki mawon mugi-mugi napa sing kula aturaken saged menjadi tambahan ilmu kula panjenengan dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke donga Dik ya sampean amini Dik ya nah diamini teman amin niku ngene artine Dik ya Allah sampean kabulkan ya Allah sampean muni amin itu artinya ya Allah panjenengan kabulaken ya Allah panjenengan kabulaken ngono Dik ya amin sing temen ya amin dungane sampean mandi saat monggo a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an sahabi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا مريدين وجماعتنا مسلمين محبين وأهل بيتنا وأهل قريتنا ولايتنا بلدنا هذه من أهل العلم وللتقى وللهدى والخير وللاستقامة على العبادة وللسعادة في الدنيا والآخرة والسنة والجماعة النهضية من علمائك العاملين وأوليائك المقربين عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن والفتن والكروب والهموم والأحزان والأمراض والأسقام والآلام والطاعون خصوصا المسمى بالكورونا من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والتف بنا والمسلمين رحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات تبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarrab Kiai Haji Luqmanul Hakim. Semoga apa yang disampaikan diterima, menambah ilmu pengetahuan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah dengan waktu yang singkat tapi padat, tidak mengurangi kekhidmatan kita memperingati 1 Muharram. Demikian, semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara kita pending dulu, nanti kami serahkan sepenuhnya pada Ustadz Husnul Khitam acara berikutnya.